Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton. Selamat datang kembali di acara kami, yaitu Podcast Hukum Belajar yang bertema Ngopi Hukum. Ini adalah program kami yang akan membahas tentang hukum ataupun kasus-kasus yang baru untuk hangat dibicarakan. Dan juga dengan bahasa yang ringan dan menarik, agar teman-teman dapat memahami kesadaran hukum yang baik. Nah, jadi gini Nat, kita kedatangan tamu spesial lagi. Kira-kira siapa? Halo, selamat datang Kak. Halo. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, Nadia Syawa. Halo, perkenalkan nama aku Zafia Rahma Amani, boleh dipanggil Vira, merupakan Duta Genre Putri Indonesia 2025 Harapan 1 dari Provinsi Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Genre Provinsi Aceh tahun 2024. Dan aku sendiri juga merupakan alumni dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, jadi kita ada di wadah yang sama, namun aku sudah melangkah lebih jauh lagi, yakni sekarang aku telah berkuliah di Universitas Syakuala, tepatnya di Teknik Pertambangan. Mungkin agak berbeda jalurnya, namun tetap sama menurut aku. Kalau misalnya teknik pertambangan itu bahasnya sumber daya alam, kalau misalnya di perdutaan itu kita bahas sumber daya manusia. Jadi sama-sama untuk sumber dayanya Indonesia biar maju. Keren. Nah Kak, kami kan ngundang kakak ke sini. Boleh nggak kalau kami tanya-tanya? Boleh dong. Oke. Gini, sebagai Duta Genre Indonesia tahun 2025, gimana nih Kak perjalanan kakak sampai ke tahap sekarang kayak gini kan? Apa sih yang bikin kakak tertarik ke hal-hal kayak perdutaan ini? Gitu ya. Oke. Jadi mungkin aku cerita dari SMA ini. Jadi pas SMA Negeri 3 Banda Aceh, aku juga ikut duta di bawah naungan Babin Kamtibmas atau Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Duta Kamtibmas. Itu sama dengan Duta Sadar Hukum. Jadi ikutnya itu dari kelas 1. Jadi kelas 1 tapi aku gagal. Terus di tahun kedua aku ikut lagi, dipercayain lagi sama semantik dan aku juga gagal. Jadi pas tahun ketiga itu aku agak minder gitu, karena waktu itu aku sedang menjabat sebagai ketua duta pelajar, tapi aku tanpa selempang waktu itu. Jadi aku agak minder, tapi aku kesampingin minder itu dan aku tetap ikut untuk ketiga kalinya, mewakili tentunya SMA Negeri 3 Banda Aceh di tingkat kota dulu. Dan alhamdulillah di tahun itu tuh nggak tahu keajaiban atau gimana, aku juga nggak expect sebelum pengumuman itu, aku nggak expect kan, apalagi dibilang juaranya itu dari 3, 2, terus 1 kan. Iya. Jadi pas udah 3, 2, aku lihat saingan aku yang berat kok udah kesingkir. 1 siapa nih? Karena aku nggak bakal expect, aku aja sendiri nggak mau masukin diri aku di 1 itu. Jadi aku mikir yang mana nih gitu kan, yang orang lain. Dan pas dibilang poin dan juga nama aku tuh, aku kayak itu kayak beda banget. Jadi ada quote yang selalu aku bawa kemana-mana itu, you never felt the sweetness of the victory if you never felt the bitterness of failure. Kamu gak akan pernah merasakan kemanisan suatu kemenangan ketika kamu belum pernah merasakan kepahitan kegagalan. Bagi 2 kali itu ya. Dan alhamdulillah aku berhasil di Kota Banda Aceh juara 1 dan mewakili Kota Banda Aceh di tingkat provinsi bersama Azman, itu juara 2 kami di tingkat provinsi. Dan kami pikir itu sudah cukup baik ya pencapaiannya untuk SMA Negeri 3 Banda Aceh. Dan dari situ tuh aku berlanjut lagi ke Duta Genre. Jadi sebenarnya kenapa sih aku tertarik sama duta-dutaan gini? Karena menurut aku, kalau misalnya orang pikir duta itu merupakan seorang yang hanya foto-foto dengan selempangnya tanpa ada aksi nyata, hanya bicara aja. Padahal kita tuh aksi nyata. Jadi sama seperti teman-teman Duta Sadar Hukum, aku yakin teman-teman udah ada program, salah satunya ini ya, yang teman-teman lakuin untuk mengedukasi remaja lainnya mengenai hukum, kesadaran hukum. Sama seperti Duta Genre sendiri, kami juga seperti itu untuk mengedukasi remaja lainnya. Jadi benar-benar dari hati turun ke kaki untuk menjadi aksi. Jadi itu yang ditanamkan oleh setiap perdutaan. Dan karena ketika aku mengetahui itu, aku tertarik akan duta itu di segala lingkup duta, dan membuktikan juga ke banyak orang bahwa duta itu bukan hanya mereka yang dengan selempang, tapi mereka dengan aksi nyata.
Dan aku yakin orang-orang di sekitar aku tuh udah tahu kalau misalnya duta itu bukan hanya mereka dengan selempang tadi, karena dibuktikan dengan aksiku sendiri. Dan salah satu program kalian ini podcast, semoga juga nantinya bisa membuktikan ke banyak orang kalau misalnya kalian duta sadar hukum yang memiliki aksi nyata untuk Kota Banda Aceh dan insya Allah di Provinsi Aceh. Amin. Berarti dari pengalaman Kak Zafira, Sangat menginspirasi ya, kali. karena usaha tuh nggak mengkhianati Mengkhianati hasil. hasil. Ya. Walaupun jatuh berkali-kali, Iya, Tetap terus coba. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. benar. Nah Kak, jadi belakangan nih kasus bullying dan kekerasan antar remaja yang makin sering muncul di sekitar kita. Dari pengalaman kakak sebagai duta genre ini, apa yang sebenarnya akar permasalahan yang ada di lapangan? Oke, jadi mungkin aku angkat sedikit kasus yang ada baru kami upload kemarin. Jadi Forum Genre Indonesia itu serentak upload mengenai perundungan yang berujung kematian. Jadi ada di Tangerang Selatan. Itu baru aja kayak bulan lalu. Nah, itu kami serentak untuk upload di media sosial untuk mengedukasi remaja lainnya bahwa bullying atau perundungan ini sangat berakar ke hal lainnya, apalagi kalau misalnya berujung ke kematian ini. Jadi kita harus minimalisir. Jadi caranya bagaimana? Jadi kalau misalnya di Duta Genre itu kan merupakan forum di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, jadi remajanya BKKBN seperti itu. Nah, di bawah genre itu ada yang namanya PIKR. Jadi di sekolah itu ada PIKR. Jadi ada sekitar 38.000 PIKR ataupun dengan konselor sebaya yang ada di Indonesia. Jadi itu tuh kenapa ada? Untuk nantinya menjadi salah satu pendengar bagi remaja lainnya. Karena kenapa salah satu akar dari seseorang itu bisa menjadi korban bullying dan berakhir ke kematian itu ialah mereka tidak memiliki komunikasi yang efektif. Itu termasuk ke dalam keterampilan hidup atau life skills. Jadi mereka nggak mau untuk membicarakan mereka itu dibully. Mereka takut, mereka malu untuk membicarakannya. Apalagi kalau misalnya ada pengancaman. Mereka takut untuk membicarakan baik itu kepada keluarga ataupun ke teman sendiri. Dan dari hal menutup diri ini yang akhirnya berakar ke dia self harm dan menuju ke kematian tadi. Jadi akarnya tadi itu dari yang pertama itu dari diri sendiri tadi, tidak adanya komunikasi efektif kepada orang lain. Dan yang kedua ialah lingkungannya. Dengan lingkungan yang buruk misalnya, terus misalnya di dalam keluarga yang sering mendapatkan kekerasan di dalam rumahnya, terus juga lingkungan yang tidak mendukung untuk menjadi pribadi yang terbuka, itu bisa juga berakar kepada bullying ini. Dan tentunya kita nggak bisa salahin ke korban aja. Kita juga ini merupakan salah satu persennya pelaku, di mana pelaku itu merasa bullying ini merupakan siklus. Jadi kita tahu senioritas. Jadi siklus ketika ia masih kelas 1 misalnya, dia yang dibully, terus bisa dia jadi kelas 2 dia membully. Jadi ini terus ada. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai duta? Apalagi kalian sudah duta sadar hukum yang berhadapan tentunya dengan kesadaran hukum remaja. Yang kalian harus lakukan ialah selain menjadi pendidik sebaya kepada teman-teman kalian harus menjadi konselor sebaya. Kalian bisa manfaatin media sosial itu sebagai langkah jitu untuk mendekat kepada remaja lainnya. Edukasi, benar, konten edukasi yang santai tapi ngena kepada remaja. Ikutin tren terbaru. Jadi apalagi di kasus bullying atau kekerasan ini yang penting banget untuk disuarakan agar nantinya tidak ada lagi korban pembulian apalagi berujung ke kematian tadi. Seperti itu. Iya. Terus sekarang kan banyak remaja yang terjebak dalam masalah digital nih Kak. Iya. Seperti doxing, nyebar hoax, terus juga nyebar foto tanpa izin, kayak di foto terus tiba-tiba udah jadiin stiker nih Kak, kan banyak kan sekarang kan Kak. Nah, atau tren berbahaya lainnya nih kan Kak. Menurut Kakak apa yang paling penting untuk mereka pahami agar tidak terjerat masalah hukum? Karena kayak kakak bilang tadi kan, kalau kita remaja ini
24 jam pasti pegang HP. Iya, benar. Tapi rupanya itu juga Bisa ada dampak negatifnya. negatif. Kira-kira menurut Kakak gimana nih? Ya, betul. Jadi kayak saya bilang tadi, dua mata koin ya malah. Iya. Jadi digitalisasi ini malah bisa menjerumuskan remaja itu ke jerat hukum. Jadi apa sih yang harus sebenarnya kita sadari? Jadi di awal yang harus kita sadari itu bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Kakak yakin kalian udah paham. Apalagi dengan kasus-kasus seperti yang teman-teman sampaikan tadi, doxing, terus ada kasus nyebar foto tanpa izin. Nah, itu kenapa ada? Karena tadinya tidak ada kesadaran diri untuk berpikir lebih kritis dalam penggunaan media sosial. Makanya sering ada yang namanya seminar untuk media sosial, untuk penggunaan media sosial yang diadakan. Itu untuk apa? Untuk remaja nantinya bisa paham kalau misalnya media sosial yang digunakan itu harus, karena jari yang kita gunakan untuk main HP itu bisa menjeratkan kita ke hukum, tidak menutup kemungkinan di penjara karena hanya dengan bermain HP aja. Jadi yang dibutuhkan kita itu kesadaran dari diri kita bahwa media sosial, bahwa kita itu mau untuk menjadi remaja yang bukan hanya menjadi objek dari pembangunan nasional, tapi subjek aktif. Nah, bagaimana menjadi subjek aktif itu dimulai dari diri sendiri. Teman-teman nggak perlu menjadi seorang duta dulu untuk menginspirasi, untuk memberikan dampak kepada banyak orang. Tapi mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil. Seperti contohnya, menyebarkan hal yang baik lewat media sosial, dan enggak melakukan hal yang tidak baik, seperti halnya komen negatif kepada orang lain. Mulai dari hal kecil. Mulai komen positif ke postingan orang. Jadi itu merupakan langkah awal teman-teman dalam bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kenapa? Karena pada akhirnya itu yang akan menuntun teman-teman ke hal positif lainnya. Jadi kalau misalnya duta, kita sering memberikan edukasi lewat media sosial yang sesuai dengan subjek dan juga tupoksi kita. Kalau misalnya aku di duta genre itu fokusnya ke remaja, mungkin teman-teman di sadar hukum fokus kepada hukum. Nah, itu yang bisa kita garap. Namun tak menutup kemungkinan teman-teman lainnya di luar sana, teman-teman boleh aja upload apapun itu, kasus yang sedang hangat, apalagi di bencana alam di Provinsi Aceh sekarang, itu bisa banget diangkat oleh teman-teman untuk menyadarkan tentunya ribuan masyarakat lainnya. Karena kita tahu jangkauan media sosial itu luas. Kalau misalnya kita edukasi offline itu mungkin hanya di sekolah-sekolah aja di Aceh. Kalau misalnya media sosial bisa sangat luas. Jadi bijak untuk menggunakan media sosial, hindari hal-hal negatif. Karena hal-hal negatif itu akan mengakar kepada hal-hal negatif lainnya. Jadi dari awal komentar positif, jadi doxing ataupun apapun lainnya yang nantinya bisa menjeratkan teman-teman ke hukum gitu. Nah, benar ya kayak kata Kak Zafira, untuk menyuarakan hal positif tuh nggak mesti jadi duta dulu. Iya, karena kalian tuh bisa mulai dari hal yang sangat kecil tapi mungkin itu Bermakna besar. sangat besar. Atau bisa maknanya. juga menginspirasi teman-teman Iya. untuk tidak melakukan pembeli. Iya, betul. Oke Kak, jadi dengan kondisi remaja Aceh sekarang, kalau bisa kasih satu pesan yang benar-benar penting, pesan apa yang paling Kakak tekankan? Oke, jadi kalau misalnya ini tadi merujuk ke pengalaman hidup aku ya. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman di Aceh itu jangan takut gagal, jangan pantang menyerah, karena rezeki itu udah diatur. Jadi mungkin teman-teman di sini itu sekali ikut menang dan aku yang harus 3 kali ikut menang itu sebenarnya sama aja. Pada akhirnya kita itu memiliki rezeki yang sama pada akhirnya. Jadi yang harus kita tekankan ialah jadikan pengalaman itu sebagai batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Karena pengalaman itu gue terbaik ya, kalau kata pepatah. Jadi aku udah bisa berhasil dari pepatah tersebut, dan aku yakin teman-teman di luar sana pasti bisa juga untuk berhasil. Ketika memang sudah gagal, jangan takut untuk bangkit. Misal gagal 7 kali, bangkit untuk 8 kalinya. Jadi mungkin itu kalau misalnya di lingkup pengalaman aku. Tapi kalau misalnya lainnya, seperti hal yang sudah kita bahas tadi, aku mau teman-teman di semua remaja Provinsi Aceh untuk meninggalkan hal-hal yang tentunya melanggar dari yang sudah menjadi tupoksi kita sebagai remaja. Jadi lakuin hal yang tentunya baik, positif,
untuk remaja sekitar kita. Mulai dari hal kecil, bisa dari media sosial yang kita selalu pegang. Jadi pada akhirnya itu akan berdakar besar dan tentunya citra kita positif di mata orang lain. Tapi bukan hanya untuk citra ya, tapi itu benar-benar dari diri kita. Jadi diri kamu sendiri dan tentunya bermanfaat untuk banyak orang. Nah, yang perlu digarisbawahi berarti setiap kegagalan tuh pasti ada keberhasilan, Iya, guys. benar. Jadi jangan pernah takut nih untuk mencoba. Apapun yang kalian suka tuh kalian lakuin aja, walaupun memang wah kayaknya aku nggak bakal menang. Nggak apa-apa, karena pengalaman adalah Guru terbaik. terbaik. Jangan takut putus asa, ya kan? Nak? Nah, tanpa terasa kita udah di penghujung acara nih, Iya. Nat. Jadi terima kasih ke Kak Zafira udah mau meluangkan waktunya ke sini. Kepada teman-teman semua juga, semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat ke kalian semua. Dan jadi sekian dari kami, saya Muhammad Cawalandia. Dan saya Nadia Fatinaska. Salam Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.